Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah salat duhur rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang ini akan saya sampaikan apa yang merupakan bagian dari perintah Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bagi diri saya sendiri dan juga pada jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait bahwa kita ada di pintu kurang lebih 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, terkait dengan keutamaan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kemungkinan atau diperkirakan nanti mulai hari Senin yang akan datang, masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr, ay ashr dzul hijjah. Faqalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa man kharaja binafsihi wa malih thumma lam yarja' bi syai'in min. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dalam 1 tahun ada 365 hari, tidak ada hari-hari dalam setahun itu di mana amal saleh yang merupakan perintah Allah agar kita mengisi kehidupan kita untuk melakukan amal-amal saleh sepanjang 24 jam sehari semalam, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam 1 bulan, bahkan 365 hari dalam setahun. Dan rata-rata umur umat Muhammad 60-70 tahun, antara 60 sampai 70 tahun sesuai dengan hadis riwayat Imam Tirmidzi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in.
wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kisaran usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan tidak ada dari mereka yang melewati batas 60-70 tahun kecuali sedikit. Ada yang melampaui 70 hingga 80, 90, 100, bahkan lebih dari 100 tahun. Tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Justru banyak dari umat Muhammad SAW yang wafat di usia sebelum 60 tahun. Diperintahkan kepada kita semuanya untuk melakukan amal-amal saleh sepanjang hari-hari kehidupan kita. Dan ini merupakan komitmen yang disanggupi oleh Nabi Adam. Ketika dulu Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit-langit, kepada bumi-bumi, dan juga kepada gunung-gunung untuk memikul amanah, perintah-perintah dan larangan Allah. Selain diamalkan, diajarkan kepada orang lain, mereka semua makhluk, 3 makhluk paling agung menolak. Tidak mampu menyanggupinya karena khawatir tidak bisa melaksanakannya. Setelah tawaran memikul amanah ditolak oleh 3 makhluk yang paling agung itu, langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis, dan gunung-gunung raksasa itu semuanya menolak. Ketika itulah Allah menawarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah, wa anta ya Adam, bagaimana dengan engkau wahai Adam? Ketika itulah Nabi Adam tabayun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fi, apa aturan yang berlaku dalam memikul amanah ini? Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, in ahsanta juzit wa in asa'ta uqibt. Jika engkau tunaikan dengan sempurna amanah ini, engkau akan diberikan balasan yang terbaik dunia dan akhirat. Tapi jika engkau isa'ah, melakukan tindakan buruk terkait dengan memikul amanah ini, uqibta, engkau akan diikop, engkau akan dihukum di dunia maupun di akhirat. Mendengar aturan yang berlaku seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Nabi Adam menyanggupi memikul amanah ini. Dan ini sekaligus dipercayakan kepada anak keturunannya hingga jelang kiamat kelak. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan perintah serta larangan Allah mencakup amalan harian. Ada siang, ada malam, ada pekanan, ada bulanan, ada tahunan, dan begitu seterusnya. Tidak ada satu ruang waktu yang dicipta oleh Allah dan diberikan kepada Bani Adam kecuali Allah Subhanahu wa taala menyediakan rangkaian amal-amal soleh untuk dikerjakan di sana. Tentunya ini sebuah tanggung jawab yang berat, hingga langit, bumi, dan gunung-gunung menolaknya. Sementara Bani Adam jauh lebih lemah dibandingkan dengan mereka semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rangkaian prosedur melalui syariat dan melalui hukum kausalitas yang jika ini diperhatikan dan ditunaikan dengan baik, insya Allah selemah apapun Bani Adam akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengamalkannya. Kembali kepada hadis, dikatakan tidak ada hari dalam hari-hari setahun ini di mana amal itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang amal saleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mendengar penjelasan ini, para sahabat berkepentingan untuk mendapatkan kejelasan, karena selama ini jihad fisabilillah merupakan amalan yang paling utama. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah juga tidak mampu menandingi
keunggulan amal saleh pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, maka beliau mengatakan iya, bahkan sampai jihad perang sekalipun tidak mampu, walaupun di jalan Allah tidak mampu menandingi keutamaan amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba dengan benar, dengan tulus ikhlas karena Allah semata, yang dikerjakan di selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Hanya kemudian Rasulullah menyampaikan istisna, kecuali jika ada perorangan, dia berangkat berjuang sendiri, mengerahkan seluruh jiwa yang dia miliki dan hartanya untuk berjuang di jalan Allah sebagai perseorangan, dan kemudian yang bersangkutan gugur dan hartanya pun tidak kembali pulang karena dirampas oleh musuh. Nah, kalau ini tidak ada tandingan amal-amal soleh yang lain. Tetapi bahwa jika seorang mujahid masih bisa pulang, walaupun jasadnya atau kendaraannya masih bisa pulang, dia masih dikalahkan oleh keutamaan amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Di antara amal soleh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya apa yang hari-hari ini merupakan menyita perhatian umat Islam di seluruh dunia adalah ibadah haji dan ibadah umrah, terletak pada 10 hari pertama ini, ditambahkan dengan 3 hari tasyrik, sehingga banyak para ulama yang menamai 13 hari yang paling istimewa. 10 yang disebutkan dalam hadis tadi, dan kemudian 3 hari tasyrik yang kemudian ikut dimasukkan dalam bagian keutamaannya seperti 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah mengetahui tentang rangkaian amalan terbaik itu. Haji dan umrah di urutan nomor 1. Kemudian di antara amalan yang sangat baik diperbanyak, yaitu takbir secara mutlak dan tasbih, tahmid, istighfar yang dikerjakan selama 10 hari pertama, bahkan nanti ditambahkan dengan 3 hari setelah hari raya 11, 12 dan 13. Takbir dilakukan setiap selesai mengerjakan salat 5 waktu. Dan kemudian di antara amalan utama adalah puasa. Sangat dianjurkan untuk berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, karena di antara amalan yang paling unggul dalam Islam adalah berpuasa di jalan Allah, kecuali nanti tentunya hari ke-10 hari raya yang diharamkan bagi umat Islam untuk berpuasa. Jika tidak mampu mengerjakan 9 hari puasa di awal bulan Dzulhijjah ini, setidaknya kita diperintahkan mengerjakan puasa di hari Arafah, yaitu bersamaan dengan jamaah haji melaksanakan ritual puncak hajinya, yaitu wukuf di Arafah. Maka kita semuanya diperintahkan, umat Islam di seluruh dunia yang tidak melaksanakan ibadah haji, agar berpuasa hari Arafah tersebut. Dan Rasulullah SAW menegaskan tentang keutamaan puasa 1 hari di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, pada saat jamaah melaksanakan ibadah wukuf itu, Allah memberi ampunan karena puasa 1 hari itu 2 tahun, 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Sebuah bobot yang luar biasa, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mungkin ada di antara kita bahkan selesai puasa Arafah itu dia akan wafat. Tetapi subhanallah, sudah dijamin ditambahkan bagi dia pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sedang berpuasa, doa dan penyuwunannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan utama di 10 hari ini adalah menyembelih kurban. Menyembelih kurban yang merupakan amalan tahunan bagi setiap muslim yang diberikan oleh Allah kemampuan. Dan insya Allah kita semuanya ketika memang bertekad, berkomitmen melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah setiap tahun dalam bentuk penyembelihan kurban, dan kemudian kita masukkan dalam konten surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Terlebih terkait dengan penyembelihan korban,
kami hanya menyembahmu ya dengan penyembelihan korban, kami tidak akan menyembelih korban untuk yang lain. Iyyaka na'bud. Jika engkau perintahkan kami melaksanakan ibadah korban setiap tahun, kami berkomitmen iyyaka na'bud. Kami akan sembah engkau dengan penyembelihan korban setiap tahun. Cuman wa iyyaka nasta'in, untuk bisa mewujudkan itu, bisa melakukan itu, 100% hamba bertumpu kepada pertolonganmu. Ketika kemudian itu kita lakukan, maka Allah akan menjawab saat kita sholat dan membaca ayat ini, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan kita berikan konten terkait dengan keinginan kita untuk bisa menyembelih korban setiap tahun ya, kita dan keluarga kita. 1 ekor kambing bisa 1 orang dengan seluruh anggota keluarga ya. Subhanallah, satu kemudahan yang sangat luar biasa. Atau 1 ekor sapi, 7 orang dengan 7 keluarga mereka masing-masing. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Maka ketika kita baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan misalkan kita masukkan konten komitmen untuk menyembah korban setiap tahun, ya, menyembelih korban setiap tahun, tetapi bertumpu kepada pertolongan Allah, maka Allah akan menjawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al. Ayat ini yang iyyaka na'budu, yang saat itu kita berikan konten komitmen menyembelih korban setiap tahun, tetapi dengan pertolongan Allah, bukan bertumpu kepada kemampuan finansial kita, maka Allah akan menjawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al. Ayat ini saya bagi 2 antara aku dengan hambaku, aku separuh dan hambaku separuh. Dan apapun yang dia minta, termasuk minta diberikan pertolongan agar bisa menyembelih korban setiap tahun, wali abdi ma sa'al, saya jamin pasti menjadi milik dia apa yang dia minta. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah syariat dan inilah kausalitas sekaligus. Bagaimana kita yang tidak berdaya dijadikan oleh Allah mampu ketika kita mampu mengefektifkan serangkaian syariat dan aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk insya Allah melaksanakan ibadah haji. Kesalahan di tengah masyarakat selama ini adalah langsung mengkaitkan ibadah haji itu dengan uang, dengan kemampuan finansial, dan tergesa-gesa dia memfatwakan dirinya tidak mampu secara finansial dengan mengatakan bahwa haji adalah bagi mereka yang mampu secara finansial, dan dia menghukumi dirinya sendiri lemah dan tidak mampu secara finansial, dan karena itu kemudian dia membiarkan saja syariat itu berlangsung seakan-akan syariat itu bagi orang lain. Padahal ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami akan menyembahmu dengan melaksanakan syariat haji, atau menyembahmu dengan mengajarkan syariat haji, atau bahkan menyembahmu dengan memberikan contoh dan keteladanan. Bukan haji sendiri, tetapi haji bersama saudara-saudara kita yang sudah kita bimbing mengenal syahadat, mengenal syariat taharah, syariat salat, puasa, zakat, haji. Kita berjuang selama 5 tahun, 10 tahun mengajarkan ini semua kepada masyarakat dengan target pada saatnya nanti akan haji bersama mereka, dan kita memberikan contoh dan keteladanan persis seperti yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau berhaji setelah hijrah. 1 kali saja haji beliau setelah hijrah itu, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah, dan beliau sudah membimbing umat Islam selama 10 tahun di kota Madinah. Ya, bagi mereka yang masuk Islam di tahun pertama beliau berhijrah, beliau mendapatkan bimbingan selama 10 tahun. Atau yang kemudian mereka masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah, mayoritas lebih dari 100.000 orang masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah. Maka mereka baru berkesempatan belajar dengan beliau kurang lebih 1 tahun. Dan ketika itulah beliau memimpin rombongan 114.000 dalam satu riwayat, 119.000 dalam riwayat yang kedua, jamaah haji Nabi yang mereka semua belajar haji dari Nabi. Maka ketika beliau pulang dari haji 1 kali saja karena membawa rombongan 114.000 minimal, maka beliau mendapatkan pahala haji lebih dari 114.000 kali haji, padahal hanya 1 kali pelaksanaan.
Kenapa? Karena mereka yang berhaji bersama beliau semua belajar ilmunya dari beliau dan mencontoh beliau. Bahkan beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum. Jangan amalkan haji dengan cara yang lain. Ambil dariku, contoh dariku tentang pelaksanaan ibadah haji. Maka 114.000 jamaah itu melaksanakan haji seperti yang mereka lihat secara langsung dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, atau mendapatkan pengakuan dari beliau seperti yang terjadi pada hari ke-10. Nabi memulainya dengan lempar jumrah. Karena jumlah begitu besar, jika berbarengan melaksanakan ibadah lempar jumrah, lokasi tidak cukup. Maka sebagian yang lain segera berangkat ke Mekah dan melaksanakan tawaf ifadah. Sebagian yang lain melakukan cukur. Sebagian yang lain melakukan penyembelihan korban. Ketika bertemu dengan Nabi, ternyata untuk amalan-amalan hari ini tidak semuanya cocok dengan urutan yang beliau laksanakan. Maka mereka laporan, ya Rasulullah, hari ini tadi saya bukan memulai dengan jumrah Aqabah, tapi mulai dengan ifadah. Maka Rasulullah menjawab, if'al wala haraj. Lakukan itu dan tidak ada masalah, tidak ada dosa bagimu. Yang lain mengatakan, ya Rasulullah, hari ini saya memulai dengan cukur. Beliau mengatakan, if'al wala haraj. Lakukan dan tidak ada dosa bagimu. Dan begitu seterusnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebuah kecerdasan yang luar biasa. Sekali mengamalkan haji, 114.000 jamaah haji yang berhaji di dengan beliau, jika itu diterima oleh Allah, beliau mendapatkan semuanya. Andai saja kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hamba hanya menyembahmu, termasuk dalam konteks ibadah haji persis seperti hajinya baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan sebagai personal tetapi sebagai TL, tour leader yang membimbing umat yang sudah dibimbing bertahun-tahun dan diajak mempersiapkan diri, bekal ilmu, bekal keimanan dan ketakwaan, dan real mereka bisa berangkat bareng. Subhanallah, sesuatu yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pengalaman saya pribadi setiap kali pulang dari haji, ada saja di antara masyarakat di sekitar kita yang kemudian berkata, Pak Ustadz, tolong doakan kami agar segera bisa berangkat haji. Permintaan jenis ini sering saya dengar. Sekaligus saya tidak percaya bahwa yang bersangkutan ini sadar dengan apa yang diucapkan ketika mengatakan, Pak Ustadz, tolong doakan saya supaya segera bisa berangkat haji. Tetapi itu diucapkan lebih karena mencari kepantasan. Orang pulang haji katanya doanya mustajab, karena itu diminta untuk bisa. Satu ketika saya bertanya, seorang ibu yang menembung menyampaikan itu, Pak Ustadz, tolong doakan saya untuk segera bisa berangkat haji seperti panjenengan. Saya tanya, ibu kepengen bisa haji? Ingin segera bisa berangkat haji? Kata beliau, ya orang Islam kepengen haji Pak Ustadz. Saya bilang, pengalaman saya sebagai Ustadz di lapangan, saya hampir tidak ketemu orang Islam yang kepengen berangkat haji. Hampir tidak ketemu orang Islam yang kepengen berangkat haji. Dengan tindakan dan perbuatan nyata, bukan dengan kata-kata. Jadi umumnya orang mengatakan kepengen haji dengan apa? Kata-kata. Tetapi tindakan dan perbuatan 24 jam sehari semalam, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun, menunjukkan sama sekali tidak ingin berangkat haji. Artinya antara ucapan dengan tindakan nyatanya bertentangan. Sementara Allah melihat isi kalbu mereka dan perilakunya, bukan pada ucapan. Allah tidak bisa ditipu oleh mereka-mereka yang mengatakan itu. Ketika saya sampaikan kepada beliau, bingung. Maksudnya Pak Ustadz gimana? Saya bilang, Ibu, ada satuan pekerjaan yang mesti kita persiapkan sebelum berangkat haji. Yang paling menonjol adalah ilmu. Kami kumpulkan, ternyata ada ayat hadis itu tentang haji di 4 kelompok. Ada ayat dan hadis haji itu tentang panggilan. Panggilan berhaji ditujukan kepada manusia, bukan kepada orang Islam, bukan kepada orang kaya. Kalimatnya berbunyi wa'adzim fin nas, bukan wa'adzim fil muslimin, bukan wa'adzim fil agniya.
Ada ayat lagi berbunyi walillahi 'alan nasi, bukan walillahi 'alal muslimin, bukan walillahi 'alal aghniya. Tetapi yang dituju adalah manusia. Selagi dia manusia yang masih hidup, dia dipanggil oleh Allah dan diundang oleh Allah untuk berhaji ke Baitullah. Apapun agamanya, kelas apapun ekonominya, nanti karena Allah akan memberikan prosedurnya. Tadi ada syariatnya dan ada kausalitas yang mesti kita lakukan. Nah, ini yang tidak dikerjakan oleh umumnya orang, karena dia hanya ikut arus mengucapkan dan minta didoakan. Jadi orang lain dibebani untuk mendoakan dia, sementara justru perbuatan-perbuatan dia mencerminkan orang yang ingin dijauhkan oleh Allah dari haji dan umrah. Saya sampaikan kepada beliau ada 4 kelompok ayat dan hadis. Tadi yang pertama adalah panggilan. Yang kedua, kelompok ayat hadis tentang perintah berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal, jika ingin berhaji dan ingin berumrah, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal takwa, bukan uang. Sementara yang dibingungkan oleh orang adalah tentang uang. Yang ketiga, kelompok ayat hadis tentang sifat haji, tata cara haji yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Dan kemudian kelompok keempat ayat hadis tentang haji adalah tentang keutamaan, baik keutamaan yang bersifat umum maupun keutamaan yang bersifat khusus, amal per amal, bahkan langkah per langkah, kata per kata, ada penjelasan tentang keutamaannya. Saya tanya kepada beliau, apakah ibu sudah khatam mengkaji 4 jenis ayat hadis tentang haji ini, baik panggilan, perintah berbekal, tentang tata cara dan sifatnya, juga tentang keutamaannya? Kata beliau, belum. Saya tanyakan, lantas apa yang panjenengan pahami tentang haji jika belum pernah mengkaji kedua jenis ya, atau 2 jenis dalil ya, ayat dan hadis ini? Apakah membutuhkan uang untuk itu? Tidak. Apalagi ya ketika kemudian hari ini begitu mudah kita bisa mendapatkan materi-materi lewat internet, atau bisa mengakses orang-orang terdekat yang bisa kita sambung. Akhirnya beliau sempat datang ke rumah saya sepekan sekali. Saya bedahkan ayat dan hadis tentang haji serta umrah itu kepada beliau. Setiap pekan sekali, hanya nyebrang jalan pada waktu itu, untuk menunjukkan bahwa perbuatan ini membenarkan ucapannya bahwa dia ingin haji. Ya, kata-katanya ingin haji harus diwujudkan, dibenarkan melalui tindakan. Bahwa dia mau belajar, memahami tentang haji bukan seperti pemahaman publik, tetapi seperti yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya tanya lagi kepada beliau, apakah sudah ngurus paspor? Kata beliau, belum Pak Ustadz. Saya tanya kenapa? Belum punya uangnya. Tahun 2004 waktu itu, saya bilang harga paspor hanya 250. Nggak punya uang segitu? Punya kalau segitu. Nah, yang nggak punya yang mana? Yang 30 juta lebih itu. Saya bilang 30 juta itu kumpulan dari ratusan rupiah, 500-an rupiah, ribuan rupiah. Bagian mana yang bisa kita tunaikan terlebih dahulu? Apalagi jika paspor itu usianya 5 tahun pada waktu, tidak seperti sekarang. Paspor sampai 10 tahun sekarang ini, waktunya panjang sekali. Tetapi kita penting menunjukkan kepada Allah kesungguhan kita ingin berangkat itu adalah dengan segera urus paspor. Dan itu kita niatkan takarrub untuk mendekat kepada Allah. Yang hadisnya berlaku, jika kita mendekat kepada Allah sejengkal dengan amal tertentu yang disyariatkan, maka Allah akan mendekati kita sehasta. Jika kita takarrub kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekati kita sedepah. Jika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan kaki, Allah akan mendekati kita dengan jalan cepat atau berlari. Dan begitu seterusnya. Saya tanyakan kepada beliau, ibu jenengan masih punya agenda nonton TV? Itu tahun 2004. Jawaban beliau, masih Pak Ustadz. Saya tanya, kalau jenengan nonton TV berapa menit? Kata beliau, nonton TV bukan menitan Pak Ustadz, tapi jam-jaman. Saya tanya, berapa jam? Ya kadang 2, kadang 3, bahkan kadang sampai 4 jam. Saya gojeki beliau dengan, oh itu tuh amalan orang yang kepingin haji itu, dengan nonton TV 4 jam dalam waktu. Beliau merasa malu ya. Saya bilang, coba tutup TV-nya ketika datang jamnya, ganti masuk kamar mandi, ambil air wudhu, keluar dari kamar mandi, ambil sajadah, ambil tempat yang sepi di rumah, mulailah dengan sholat sunnah mutlak 2 rakaat,
Setelah itu duduk di atas sajadahnya, istighfar kepada Allah. Jika nonton TV 2 jam, istighfar 2 jam. Salawat 2 jam. Tetapi saya terangkan dulu keutamaannya istighfar, baik dari ayat